Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Killer X yang baru dirilis tahun kemarin. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun, namun ia harus kembali membrutal karena musuh di masa lalu datang kembali. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan dua orang pria yang sedang mengobrol serius di suatu tempat. Ternyata pria ini bernama Victor dan pria yang satunya adalah mentor Victor. Diketahui kalau Victor ini merupakan seorang pembunuh bayaran dan di sini ia meminta maaf karena sekarang dirinya memutuskan untuk pensiun menjadi pembunuh bayaran. Victor sudah tidak ingin berkecimpung lagi di dunia hitam dan ia ingin memulai kehidupan baru seperti orang-orang pada umumnya. Untungnya mentor Victor bijaksana dan ia mengizinkan Victor pensiun jika memang hal tersebut adalah kemauannya. Just like that. Setelah itu Victor mendatangi pacarnya yang bernama Ayana. Rupanya Ayana juga merupakan seorang pembunuh bayaran hebat sama seperti Victor. Victor meminta Ayana untuk meninggalkan pekerjaannya. Lalu mereka bisa memulai kehidupan baru sebagai orang biasa. Sayangnya Ayana menolak karena ia masih mencintai pekerjaannya, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Ayana mempersilahkan Victor jika ia ingin mencari wanita lain untuk memulai kehidupan baru. Pada akhirnya dengan berat hati Victor pergi meninggalkan Ayana dan mulai dari sinilah mereka berpisah. 15 tahun kemudian memperlihatkan Ayana yang sedang berlayar menuju California menggunakan jalur laut. Di tengah pelayarannya Ayana sempat menghayal kejadian 1 minggu yang lalu. Kala itu Ayana mendapat tugas untuk menghabisi seorang pria. Namun setelah pria itu dihabisi, rupanya dia adalah suami dari bos mafia paling kejam di New York. Oleh sebab itulah kini Ayana sedang diburu oleh bos mafia wanita itu. Sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri ke California. Adegan berpindah kepada Victor, si mantan pembunuh bayaran yang sekarang sudah berkeluarga. Victor tinggal di California bersama dengan istri cantiknya dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Usaha Victor saat ini membuka dojo karate dan Victor sendirilah yang menjadi pelatihnya. Terlihat Victor yang hidupnya jauh lebih bahagia semenjak ia memutuskan pensiun dari pembunuh bayaran. Di suatu malam saat Victor mengunjungi dojonya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kehadiran Ayana yang sudah berada di sana. Sontak hal itu membuat Victor terkejut dan segera mengusir Ayana sebab ia sudah tidak mau mempunyai urusan lagi dengannya. Victor mengatakan kalau sekarang dirinya sudah bahagia dengan keluarga barunya, jadi sebaiknya Ayana tidak usah mengganggu. Ayana menjelaskan kalau kedatangannya ke sini hanya untuk mencari tempat persembunyian. Karena sekarang dirinya tengah diburu oleh bos mafia dari New York. Ayana memohon kepada Victor agar mengizinkannya tinggal di dojo itu untuk sementara waktu. Who did that? Strictly speaking, yes. Di waktu yang sama datanglah seorang pria bertopi yang langsung masuk ke dalam dojo tersebut. Victor sempat berkata jika dojonya sudah tutup, hingga sebaiknya pria bertopi itu pergi dari sana. Namun si pria bertopi menjawab kalau kedatangannya bukan untuk latihan melainkan menghabisi Ayana.
Rupanya pria bertopi itu adalah seorang pembunuh bayaran yang diutusi bos mafia untuk menghabisi Ayana. Tak ada pilihan lain, akhirnya Victor harus melawan orang tersebut dan terjadilah perduelan. Di tengah perduelan terlihat Victor yang dapat memojokkan pria itu. Lalu Ayana datang dari belakang dan langsung menghabisi pria tersebut. Selanjutnya Victor bertanya hal apakah yang telah Ayana lakukan sampai-sampai ia diburu oleh bos mafia. Ayana menjawab jika 1 minggu yang lalu ia telah menghabisi suami dari bos mafia wanita paling kejam di New York. Ayana tidak tahu kalau orang itu adalah suami dari si bos mafia sebab ia hanya sedang menjalankan pekerjaannya. Victor yang merasa kasihan pada akhirnya ia memberi izin Ayana jika ingin tinggal di dojonya sementara waktu. Namun dengan satu syarat, Ayana tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Adegan berpindah kepada si bos mafia wanita yang selama ini memburu Ayana. Terlihat saat ini si bos mafia sedang curhat kepada kakak kandungnya yang merupakan mantan pembunuh bayaran senior, perihal kematian suaminya yang dihabisi oleh Ayana. Si bos mafia mengatakan jika ia sudah mengirim 1 pembunuh bayaran namun sampai sekarang belum ada kabar. Si kakak pun menyarankan si bos mafia agar mengirim lagi pembunuh bayaran yang lain. Mengingat Ayana tidak mudah untuk dikalahkan. Si kakak akan turun tangan langsung jika nanti para pembunuh bayaran utusan si bos mafia telah gagal. Pada akhirnya si bos mafia pun menghubungi lagi 1 pembunuh bayaran yang lain, lalu menugaskannya untuk menghabisi Ayana. I'm going to pay you very good money. Sorry. My time. You had to wait for a phone. Di sisi lain memperlihatkan Victor yang sedang berada di rumahnya. Victor segera meminta kedua anaknya untuk tidur karena hari sudah larut malam. Kemudian Victor masuk ke kamar dan hendak meminta jatah kepada istri cantiknya. Namun si istri menjawab kalau dirinya sedang halangan, jadi terpaksa Victor harus melakukannya secara manual saja. Keesokan harinya Victor mendatangi Ayana di dojo miliknya. Di sini Victor mengatakan kalau baru saja ia mendapat informasi dari mantan mentornya dulu. Si mentor memberitahunya jika sekarang bos mafia telah mengutus 1 pembunuh bayaran untuk menghabisi Ayana. Pembunuh bayaran itu adalah seorang pria Asia yang membuka toko jahit pakaian tak jauh dari rumah Victor. Si mentor telah mengetahui jika Ayana sedang bersembunyi di tempat Victor, jadi sebaiknya Victor juga ikut berhati-hati. Mendengar hal tersebut, Ayana mengajak Victor agar sebaiknya mereka mendatangi duluan pembunuh bayaran itu sebelum dia datang ke tempat ini. But yes, she is. Sesampainya di sana, sialnya ada istri Victor yang sedang menjahit pakaiannya. Hingga Victor langsung memaksanya untuk pulang. Si istri sempat bertanya kenapa Victor bersikap aneh, yang padahal si istri sudah langganan dengan toko jahit itu. Victor berbohong dengan mengatakan jika sebenarnya ia cemburu kepada tukang jahit tersebut. Jadi sebaiknya si istri tidak usah datang lagi ke sana. Si istri yang tak mau berdebat, akhirnya ia pun memilih pulang ke rumah. I mean, he's just a small business just trying to get by, right? Okay, babe, see you tonight. Setelah istrinya pergi, barulah Victor dan Ayana masuk ke dalam lalu menghajar si tukang jahit yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Keesokan harinya si bos mafia diberitahu oleh ajudannya kalau pembunuh bayaran yang mereka kirim untuk menghabisi Ayana lagi-lagi ditemukan tewas.
Si bos mafia pun meminta ajudannya agar menghubungi lagi pembunuh bayaran lainnya dan memastikan kalau pembunuh bayaran itu benar-benar hebat. From the day before we wind the net, you go back to speaking like an adult. Dengan cepat si ajudan segera menghubungi satu pembunuh bayaran berbadan kekar dan menugaskannya untuk menghabisi Ayana. Hari berikutnya Victor bertanya kepada Ayana sampai kapankah ia akan tinggal di dojonya. Victor yakin kalau pembunuh bayaran yang ditugaskan menghabisi Ayana akan terus berdatangan, hingga sebaiknya Ayana pergi dari sana. Bukan maksud Victor mengusir Ayana, namun Victor takut jika keluarganya akan ikut terseret. Untungnya Ayana mengerti dengan hal itu dan ia berjanji kalau mulai nanti malam akan tinggal di hotel. Setelah itu Victor mengajak Ayana untuk menonton pertandingan bola anak bungsunya. Hingga mereka berdua pun pergi ke lapangan bola. Sesampainya di sana terlihat anak bungsu Victor yang begitu lincah seperti Bambang Pamungkas waktu SD. Hingga saat jeda istirahat, Victor mengenalkan anak bungsunya kepada Ayana. Tak lupa Ayana memberi semangat kepada anak Victor agar dirinya bisa mencetak lagi gol. Tak berselang lama istri Victor datang ke sana hingga mau tidak mau Victor harus mengenalkan Ayana kepada istrinya. Victor mengatakan kalau Ayana adalah sahabat lamanya yang kini sedang berlibur di California. Si istri pun tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan ia mengajak Ayana makan pizza bersama setelah pertandingan bola selesai. 1 jam kemudian memperlihatkan Victor, istrinya dan Ayana sedang makan pizza bersama. Tiba-tiba Ayana berkata jujur pada istri Victor, jika sebenarnya dia dan Victor pernah mempunyai hubungan di masa lalu. Sontak hal itu membuat istri Victor terkejut. Namun anehnya si istri tidak marah dan malah meminta Ayana untuk menceritakan bagaimanakah sikap Victor di masa lalu. Ayana menjawab kalau Victor adalah pria yang baik dan tanggung jawab sehingga dipastikan Victor tidak akan pernah mengecewakannya. Mendengar cerita itu terlihat istri Victor yang sangat senang namun berbeda jika posisi tersebut ada pada saya. Sudah dipastikan akan habis dicakar. Setelah itu Ayana pamit pergi kepada Victor karena mulai sekarang ia akan tinggal di hotel. Hang on, you two were a legit thing back in the day. Sesampainya di sana, Ayana sempat diganggu oleh satu pria mabuk yang mengajaknya masuk ke kamar. Akan tetapi Ayana mencoba sabar dan tidak menggubris perkataan pria mabuk tersebut. Selang beberapa saat, Ayana pergi ke bar hotel untuk merefresh sejenak pikirannya. Namun lagi-lagi Ayana diganggu oleh pria mabuk tadi hingga membuatnya geram lalu melakukan hal ini. Setelah memberi pelajaran kepada pria mabuk itu, Ayana pun segera kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun baru saja membuka pintu tiba-tiba ternyata itu adalah si pembunuh bayaran kekar yang sebelumnya diperintah oleh ajudan si bos mafia. It's a good enough justification. What if you're in a high-speed car chase? Perduelan itu berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya Ayana dapat menghabisi pembunuh bayaran kekar tersebut. Kemudian Ayana menghubungi Victor dan menceritakan kalau baru saja ia diserang oleh pembunuh bayaran kekar. Ayana meminta Victor untuk datang membawa mobil karena ia harus menyingkirkan jasad pembunuh bayaran itu dari kamar hotelnya. Awalnya Victor menolak karena sekarang sudah jam 3 pagi dan lebih baik Ayana mengurus jasad itu besoknya lagi.
Namun Ayana terus memohon kepada Victor karena ia tidak akan bisa tidur jika di kamarnya ada mayat. Dengan terpaksa Victor mengiyahkan permintaan Ayana. Ketika akan berangkat, Victor sempat dipergoki oleh istrinya. Si istri jelas bertanya mau pergi kemanakah Victor karena hari masih jam 3 subuh. Victor beralasan kalau dirinya harus pergi ke dojo sebab ada beberapa dokumen penting yang tertinggal. Be right back. Singkatnya, Victor telah sampai di hotel dan ia langsung mengurus jasad pembunuh bayaran tadi bersama dengan Ayana. Adegan berpindah kepada si bos mafia yang bertanya pada ajudannya apakah sudah ada kabar dari si pembunuh bayaran kekar. Si ajudan menjawab kalau sejauh ini si pembunuh bayaran kekar belum memberi kabar apapun, ditambah ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Si bos mafia pun sadar jika pembunuh bayaran tersebut telah gagal. I hope. Pagi harinya si bos mafia dan ajudannya mendatangi sang kakak di rumahnya. Di sini si bos mafia meminta bantuan kepada kakaknya karena sudah beberapa pembunuh bayaran yang ia kirim namun belum juga bisa menghabisi Ayana. Akhirnya sang kakak yang ternyata bernama Sakur akan membantu adiknya. Namun sebelum ia turun tangan langsung, Sakur menghubungi dulu pembunuh bayaran wanita mantan rekannya. Ini dia si pembunuh bayaran wanita yang belum pernah gagal saat menjalankan misi apapun. Ketika panggilannya terhubung, Sakur meminta pembunuh bayaran itu menghabisi Ayana dan jika ia berhasil maka Sakur akan memberi imbalan 2 kali lipat. Di balik itu memperlihatkan Victor yang mendatangi mantan rekannya dulu saat masih menjadi pembunuh bayaran. Maksud kedatangan Victor yaitu untuk bertanya apakah si rekan tahu siapakah bos mafia yang sedang memburu Ayana. Victor sempat menghubungi si mentor untuk menanyakan hal itu namun nomornya selalu tidak aktif. Si rekan menjawab kalau bos mafia yang memburu Ayana adalah adik dari mantan pembunuh bayaran teman Victor yaitu Sakur. Jika Victor ingin menghentikan si bos mafia, sebaiknya ia mendatangi Sakur saja dan mencoba membicarakannya secara baik-baik. Mengingat mereka adalah teman. Victor pun berterima kasih dan ia akan mendatangi Sakur yang diketahui tinggal di California juga. No. Berpindah kepada Ayana yang kini tengah melamun sendirian di lapangan bola dekat hotelnya tinggal. Tak lama Ayana didatangi oleh pembunuh bayaran wanita suruhan Sakur. Rupanya mereka sudah saling kenal sebab Ayana sendiri adalah seorang pembunuh bayaran. Ayana mengatakan jika ia tahu kalau kedatangan wanita itu untuk menghabisinya. Jadi Ayana mengajak wanita tersebut berduel dan inilah aksinya. Terlihat mereka yang sama-sama hebat, namun pada akhirnya Ayana dapat menghabisi pembunuh bayaran wanita itu. Saat Ayana akan kembali ke hotel, datanglah Victor yang langsung meminta Ayana agar masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Ayana sempat bertanya akan pergi kemana mereka sekarang. Victor menjawab kalau mereka akan mengakhiri permasalahan yang telah Ayana buat. Singkatnya, Victor dan Ayana sampai di rumah Sakur, kakak dari si bos mafia. Di sini mereka dihadang oleh ajudan si bos mafia yang tidak mengizinkannya masuk. Victor menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk menemui Sakur yang merupakan teman lamanya. Namun si ajudan menjawab jika mereka ingin masuk maka harus mengalahkan dulu dirinya. Mau tidak mau akhirnya Victor menghadapi dulu si ajudan bos mafia. Di tengah perduelan, Victor meminta Ayana untuk melanjutkan perduelannya dengan si ajudan. Sedangkan Victor akan pergi ke lantai atas untuk menemui Sakur.
Dengan sigap, Ayana melanjutkan perduelan tersebut dan Victor segera pergi ke lantai atas. Saat Victor datang ke ruangannya, Sakur langsung bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Victor menjawab kalau ia ingin Sakur menghentikan adiknya yaitu si bos mafia memburu Ayana. Percuma saja mereka kirim beberapa pembunuh bayaran karena itu tidak akan menghabisi Ayana dan malah memperbesar masalah. Sakur sempat bertanya kenapa Victor masih membela Ayana. Apakah karena dia mantan pacar Victor? Victor menjawab bukan, melainkan karena Ayana bisa membahayakan keluarga Victor juga. Kemudian Sakur menjelaskan kalau balas dendam ini tidak akan bisa dihentikan, sebab Ayana telah menghabisi suami dari adiknya. Jadi sudah sewajarnya kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jika memang Sakur tidak bisa menghentikan adiknya secara baik-baik, maka Victor meminta maaf kalau dirinya sampai turun tangan untuk menghabisi si bos mafia adik Sakur. Tentu saja itu membuat Sakur emosi dan terjadilah perduelan di antara mereka. Setelah berduel cukup lama, pada akhirnya Victor dapat menghabisi Sakur dengan senjatanya sendiri. Di balik itu, Ayana juga dapat melumpuhkan si ajudan bos mafia. Namun karena ia masih berondong, Ayana membiarkannya hidup, tidak menghabisinya. Hari berikutnya, Ayana dan Victor pergi ke tepi danau. Lalu Ayana menghubungi si bos mafia menggunakan ponsel Sakur. Ayana mengatakan jika Sakur telah dihabisi dan selanjutnya adalah giliran si bos mafia. Mendengar hal tersebut, si bos mafia tidak takut sedikit pun dengan ancaman Ayana. Si bos mafia malah menantang Ayana agar segera datang ke rumahnya dan mereka bisa melakukan perduelan. Dengan senang hati Ayana menerima tantangan itu dan sekarang juga ia akan kembali ke New York untuk menghadapi si bos mafia. I know I wasn't the one you expected to be talking to. Setelah panggilannya terputus, si bos mafia diberitahu oleh ajudannya kalau Ayana selalu dibantu oleh mantan pacarnya yaitu Victor. Bahkan selama ini Ayana tinggal di dojo milik Victor. Pada akhirnya si bos mafia memerintah ajudannya untuk menyewa pembunuh bayaran terbaik di dunia bernama Michael yang diberi julukan pendekar pedang. Si bos mafia ingin Michael agar menghabisi Ayana sebelum ia datang ke sini. Selang beberapa saat terlihat Michael sedang menghabisi targetnya. Di waktu yang sama ia mendapat panggilan dari ajudan bos mafia. Si ajudan meminta kepada Michael untuk menghabisi Ayana yang kini tengah bersembunyi di dojo milik Victor. Meskipun kini lokasinya sedang berada di Jepang, namun demi pekerjaan Michael langsung terbang ke California untuk memburu Ayana. Malam harinya terlihat Ayana yang kini mendatangi markas si bos mafia di New York sesuai dengan janjinya tadi siang. Ketika masuk ke dalam, Ayana langsung disambut oleh ajudan bos mafia hingga terjadi lagi perduelan di antara mereka. Kali ini Ayana tidak akan memberi ampun si ajudan, hingga ia pun langsung menghabisinya di dalam kolam renang. Melihat ajudannya yang sudah tewas, si bos mafia langsung masuk ke dalam kolam untuk menyerang Ayana. Akan tetapi dengan sangat mudahnya Ayana dapat menghabisi si bos mafia tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Michael yang baru sampai di California. Dengan menggunakan Sherlock dari si ajudan sebelumnya, ia pun langsung menuju ke dojo milik Victor untuk memburu Ayana. Sialnya ketika sampai di sana, Michael hanya menemukan anak bungsu Victor yang sedang berlatih.
Karena kita tahu kalau Ayana sudah lama tidak tinggal di dojo tersebut. Pada akhirnya Michael memutuskan untuk menculik anak Victor demi memancing Ayana agar datang kepadanya. Tak berselang lama Victor datang ke dojonya. Di sini ia menemukan sebuah ponsel yang sudah terhubung dengan panggilan video yang memperlihatkan anak bungsunya sedang disekap. Kemudian dalam panggilan itu muncullah Michael sambil berkata jika anak Victor ingin selamat maka ia harus membawa Ayana ke lokasi yang telah Michael kirimkan. Sontak Victor menjadi murka dan langsung berangkat ke lokasi yang Michael berikan. Di tengah perjalanan, Victor mengirim pesan suara kepada Ayana dan mengatakan kalau sekarang anak bungsunya telah diculik. Victor juga mengirimkan lokasi yang diberikan Michael tadi. Lalu meminta Ayana bertanggung jawab karena ini semua gara-gara Ayana. Singkatnya, Victor telah sampai ke lokasi yang diberikan Michael dan ia langsung menghajar para penjaga yang ada di lantai bawah. Kemudian Victor harus berhadapan dengan dua tentara bayaran kembali yang merupakan anak buah Michael. Meskipun 1 lawan 2, namun pada akhirnya Victor dapat menghabisi kedua tentara bayaran kembar itu. Di lantai atas memperlihatkan Michael yang masih menyandra anak bungsu Victor. Tak disangka tiba-tiba Ayana datang melalui jalan belakang karena tadi ia sudah membaca pesan suara dari Victor. Dengan cepat Ayana langsung menyerang Michael dan inilah perduelannya. Di tengah perduelan Ayana sempat mengatakan kalau si bos mafia yang memerintah Michael sudah ia habisi. Jadi untuk apakah pertarungan ini? Michael menjawab kalau ia sudah dibayar full dan ia tidak peduli meskipun bosnya telah tewas. Yang pasti ia akan tetap menjalankan pekerjaannya dengan profesional. Michael yang merupakan pembunuh bayaran terhebat di dunia, pada akhirnya ia pun dapat menghabisi Ayana. Untuk memastikan kematiannya, Michael sampai memeriksa urat di leher Ayana. Ketika dirabak, urat itu sudah tidak berdenyut, yang artinya Ayana memanglah telah tewas. Di waktu yang sama, anak bungsu Victor sudah berhasil melepaskan ikatannya dan ia nekat mencoba melawan Michael. Untungnya Victor keburu datang dan ia langsung menghadapi Michael. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Michael menghentikannya. Michael mengatakan jika pekerjaannya bukan menghabisi Victor atau anaknya, melainkan hanya menghabisi Ayana saja. Jadi Michael pergi dari sana karena semua pekerjaannya telah selesai. Tak lama setelah Michael pergi, tanpa disangka rupanya Ayana masih hidup. Ia hanya sengaja berpura-pura mati untuk membuat Michael pergi dari sini. Kemudian Victor bertanya, bukankah tadi urat nadi Ayana sudah tidak berdenyut? Ayana menjawab jika itu adalah salah satu kehebatannya yang dapat menghentikan urat nadi beberapa menit untuk mengelabui musuh. Selanjutnya Victor langsung membawa Ayana dan anak bungsunya pergi dari tempat tersebut. Di akhir film memperlihatkan Ayana yang pergi meninggalkan California dengan menggunakan motornya.
Sedangkan Victor sendiri bisa kembali fokus mengurus dojonya karena semua masalah telah selesai. Tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.